tak langsung PBB terlibat. Soekarno menyatakan keluar dari PBB pada Januari tahun 1965 terjadi karena PBB dirasa tidak mampu bertindak adil atas perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia. Namun Indonesia kembali masuk PBB pada 19 September tahun 1966 sebagai anggota konferensi urutan ke-60 oleh Soeharto. Keempat, patung Jenderal Sudirman di Kementerian Pertahanan Jepang. Adanya patung Jenderal Sudirman di negeri Sakura, Jepang adalah sebagai simbol pemersatu hubungan yang terjalin baik antara dua negara. Dengan tinggi mencapai 4 meter, patung Jenderal Sudirman di Kementerian Pertahanan Jepang ini menjadi satu-satunya pahlawan asing yang ada di sana. Dan tentunya ini menjadi bentuk kehormatan dan keistimewaan yang diberikan. Patung tersebut dibuat pada 14 Januari tahun 2011 yang menjadi hadiah Kementerian Pertahanan RI kepada Kementerian Pertahanan Jepang. Kelima, Presiden RI ketiga pemegang hak paten aeronautika di dunia logo. Tentunya kita ketahui Presiden ketiga Indonesia yakni B.J. Habibie adalah seorang ahli dalam industri penerbangan yang sangat berpengaruh juga pada penerbangan di Indonesia. Sangat membanggakan Indonesia karena Presiden ketiga kita merupakan pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika atau penerbangan. Aeronautika merupakan penelitian, desain dan studi manufaktur mesin atau teknologi penerbangan untuk mengoperasikan pesawat dan rudal. Oleh karena itu, kita harus bangga akan hasil kontribusi yang telah dilakukan oleh B.J. Habibie demi mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Keenam, terletak di jalur Ring of Fire. Sebutan Ring of Fire atau cincin api pada Indonesia tentunya memiliki alasan karena Indonesia masuk dalam wilayah lingkaran api Pasifik, di mana pertemuan tiga lempeng tektonik dunia antara lain lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal inilah yang membuat Indonesia rawan akan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi hingga tsunami. Ketujuh, memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Hutan bakau atau mangrove merupakan jenis tanaman dikotil yang hidup di air payo dan air laut. Tanaman mangrove tersebut tentunya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan ekosistem. Beberapa manfaat seperti mencegah terjadinya erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, mencegah pemanasan global, dan lainnya. Luas ekonomi hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,49 hektar dan KKP menargetkan penanaman hutan mangrove seluas 400 hektar pada tahun 2021 sampai ke 2024. Demikian fakta-fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin belum kamu ketahui, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai tanah air kita. Hentikan perselisihan, Indonesia Jaya. Akhir-akhir ini kau diguncangkan dengan berbagai macam peristiwa. Perselisihan, pertikaian semakin merajalela. Masing-masing individu serasa ingin menjadi yang paling utama. Ku tahu dirimu sebenarnya kesakitan melihat mereka saling berselisih di atas bumimu. Entahlah apa yang mereka pikiran. Aku hanya berharap mereka segera sadar dan tahu bahwa dirimu layak untuk dijaga. Sudah seharusnya kita hidup damai di atas tanahmu, Indonesia.